Halo anak baik, berjumpa lagi dengan Ibu di mata pelajaran akuntansi. Nah, anak baik, sebelum kita masuk ke materi, kita mulai dengan berdoa yuk. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Anak baik, pada hari ini materi kita masuki yaitu jurnal khusus perusahaan dagang. Nah, minggu lalu kita telah mempelajari pengertian jurnal khusus perusahaan dagang. Sekarang kita masuki yaitu macam-macam perusahaan dagang. Nah, kita lihat yang pertama yaitu jurnal pembelian, yang kedua jurnal penjualan, yang ketiga jurnal penerimaan kas, yang keempat jurnal pengeluaran kas. Inilah dia macam-macam jurnal khusus yang kita harus pelajari dalam perusahaan dagang. Nah, sekarang kita masuki yang pertama itu jurnal pembelian. Ya, anak baik. Yang pertama kita masuki jurnal pembelian. Nah, apa itu jurnal pembelian? Yaitu suatu jurnal yang khusus digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi pembelian secara kredit. Dari mana kita tahu transaksi itu adalah secara kredit? Yaitu transaksi pembelian secara kredit itu biasanya dituliskan di dalamnya itu, yaitu dalam transaksinya itu ada nomor faktur, ada syarat pembayaran, dan ada juga kata dibeli kredit, ya. Nah, bentuk jurnal pembelian itu ada yang berbentuk sederhana, ada juga yang berbentuk tabelaris. Untuk yang berbentuk sederhana digunakan jika perusahaan itu tidak memiliki transaksi pembelian, peralatan, dan perlengkapan. Sedangkan jurnal pembelian yang berbentuk tabelaris digunakan jika ada pembelian peralatan dan perlengkapan, sebab pembelian peralatan dan perlengkapan itu akan dicatat di kolom serba-serbi. Anak-anak baik, mari kita melihat contoh bentuk jurnal pembelian, ya, bentuk jurnal pembelian. Nah, dan kita melihat bagaimana cara mencatat transaksi ke dalam jurnal pembelian, baik yang berbentuk sederhana dan yang berbentuk tabelaris. Inilah dia, yaitu bentuk jurnal pembelian yang sederhana, ya anak baik ya. Nah, kita lihat kolomnya terdiri dari tanggal, nomor faktur, uraian, referensi, ada kolom syarat pembayaran, dan pembelian debit, utang dagang, kredit. Inilah dia kolom-kolom yang diperlukan oleh jurnal pembelian dalam bentuk yang sederhana. Nah, anak baik, tanggal itu diisi sudah tanggal kejadian, ya, nomor faktur diisi sesuai yang ada dalam transaksi, uraian atau akun diisi dengan nama pelanggan, ya, referensi kita isi kalau kita sudah memposting aja, sekarang belum. Nah, kolom syarat pembayaran diisi dengan syarat pembayarannya apa yang tertulis di transaksi. Nah, kolom pembelian debit, utang dagang kredit berisi yaitu jumlah besarnya pembelian yang terjadi. Nah, anak baik, transaksi ini adalah yaitu UDK Pinjai Jakarta melakukan transaksi selama bulan Maret sebagai berikut. Nah, tanggal 2 Maret dibeli barang dagangan dari UD Rido, nomor faktur 5, syarat pembayaran N/30 seharga 500.000. Tanggal 20 Maret 2015 dibeli barang dagangan dari PD Dinda, nomor faktur 10, syarat pembayaran 2/10, N/30 seharga 1.250.000. Nah, ini dia cara mencatatnya ke dalam jurnal pembelian. Lalu selesai dicatat, dijumlahkan. Ya, mudah ya anak baik. Sekarang kita lihat bentuk jurnal pembelian yang berbentuk tabelaris.
Dan kita lihat kolom-kolomnya terdiri dari tanggal, nomor faktur, uraian atau akun yang dikredit, referensi, syarat pembayaran, debit terdiri dari pembelian dan serba-serbi. Serba-serbi ada 3 kolom, kolom akun, referensi, dan jumlah. Sedangkan kredit berisikan utang dagang. Nah, anak baik, transaksi yang dicatat ke jurnal itu adalah transaksi pembelian secara kredit. Nah, barang dagangan dan peralatan. Maka kita pakai bentuk yang tabellaris. Kita lihat cara mencatat transaksi dari UD Kepin ke kolom jurnal pembelian yang bentuk tabellaris. Transaksinya seperti ini, anak baik. UD Kepin Jaya Jakarta memiliki transaksi selama bulan Maret 2018 sebagai berikut. Tanggal 2 Maret dibeli barang dagangan dari UD Rido, nomor faktur 5, syarat pembayaran N/60 seharga Rp500.000. Nah, masukkan tanggalnya, nomor faktur, dari mana dibeli, masukkan UD Rido, kemudian masukkan syaratnya. Nah, pembelian debit, utang dagang kredit. Nah, tanggal 5 Maret nih, dibeli peralatan nih, peralatan dari toko Jaki, nomor faktur 5, seharga Rp1.000.000. Kita catat ke dalam jurnal pembelian. Caranya, tanggal masukkan, nomor faktur tidak ada, kosongkan saja, tuliskan dari mana kita beli, dari toko Jaki, tuliskan nama perusahaan tempat kita membeli, syaratnya tidak ada, kosongkan saja, ya. Kemudian, masukkan kolom serba-serbi, peralatan kolom akun, ya. Kemudian jumlahnya pada kolom jumlah serba-serbi dan kolom kreditnya utang dagang 1 juta. Jadi peralatan di debit, kolom serba-serbi sejumlah 1 juta, utang dagang di kredit sejumlah 1 juta. Nah, tanggal 20 dibeli barang dagangan dari PD Dinda, nomor faktur 10, syarat pembayaran 2/10,N/30, seharga Rp1.250.000. Nah, cara mencatatnya anak baik, yaitu masukkan tanggal, kolom tanggal isi, tanggal 20, isi nomor faktur nomor 10, kemudian nama pelanggan di mana tempat membeli, yaitu PD Dinda, di kolom uraian, kemudian syaratnya diisi di kolom syarat, dan pembelian diisi sebesar harga yang dibeli, kemudian diisi utang dagang seharga jumlah yang dibeli. Maka pembelian debit seharga Rp1.250.000, utang dagang di kredit seharga Rp1.250.000. Setelah itu dijumlahkan dengan baik. Inilah cara membuat dan mencatat transaksi pembelian ke dalam jurnal khusus pembelian yang bentuknya tabellaris. Nah, demikianlah cara mengerjakan, ya, cara mencatat transaksi pembelian ke dalam jurnal pembelian, baik yang bentuknya tabellaris dan yang bentuknya tadi sederhana. Terima kasih anak baik. Demikian materi kita pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat buat anak baik semuanya. Sekarang kita berdoa untuk doa penutup. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Terima kasih anak baik. Salam sehat semuanya.